Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Broadcast. Jadi kembali lagi nih pada sesi podcast dari PBG4 SMA Negeri 4 Kota Bima. Senang sekali ya rasanya pada hari ini Rabu 30 November 2022 tim podcast kedatangan teman-teman yang luar biasa dan juga hebat dari SMA Negeri 1 Bolo. Jadi di sini kita udah bersama dengan dua teman kita, yaitu ada Silva. Halo Silva. Halo. Dan juga ada Dita. Halo. Mungkin kalau Yosep nih cuman tahu namanya aja ya, tapi mungkin biar lebih lengkap kita persilahkan dulu nih untuk kedua teman kita ini untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Ayo, siapa yang mau duluan? Silva aja, Silva. Cerita aja deh. Silva dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Silva Ratna Rahayu, biasa dipanggil Silva. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Bolo, berkelas di 10 MIPA 2. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Dita Putri Fadila, biasa dipanggil Dita. Aku dari SMA Negeri 1 Bolo, kelas 11 MIPA 1. Makasih. Jadi kita kedatangan teman-teman hebat dari SMA Negeri 1 Bolo. Ada Kak Silva, kelas 10 MIPA 2. Dan juga ada Kak Dita dari kelas 11 MIPA 1. Tadi katanya sebelum kesini teman-teman ke BMKG dulu ya? Iya, bener. Itu ke BMKG teman-teman mau ngapain? Itu ngapain ke sana? Cuman kayak nyelidikin gitu aja. Kayak Nyelidikin. belajar tentang BMKG. Oh, belajar tentang BMKG ya. Kan teman-teman dari Bolo nih. Tadi pas selama perjalanan dari Bolo sampai ke sini tuh kan itu lumayan jauh. Mabuk nggak? Enggak, alhamdulillahnya enggak. Nggak pusing? Enggak, tapi ada sih Ya, teman lumayan. yang mabuk darat. Ada teman yang mabuk darat? Ada. Siapa tuh namanya? Ira. Ada Ira nggak di sini? Enggak ada, dia lagi Nggak nonton ada. futsal takraw. Takro dia. ya. Oh, jadi buat teman-teman yang lagi nonton, untuk informasi di Aula SMA Negeri 4 Kota Bima itu sedang diadakan sparring takraw antara tim dari SMA Negeri 4 Kota Bima dan juga tim dari SMA Negeri 1 Bolo. Oke teman-teman, jadi mungkin kita di sini bakal berbincang-bincang ringan karena kan kita nih seumuran nih. Iya. Seumuran ya walaupun sedikit Beda. beda gitu kan. Jadi mungkin kita bakalan bincangnya nih santai aja. Jadi teman-teman gak usah terlalu kaku, gak usah juga Siap. gak usah juga terlalu tegang ya. Oke. Oke, nggak tegang kan? Enggak. Nggak gugup? Lumayan. Dikit. Main gugup. Tapi udah enggak sih. Oke, coba tarik nafas dulu. Keluarinnya jangan lewat mulut. Oke, jadi kita langsung saja. Bagaimana sih first impression teman-teman pada saat datang ke SMA Negeri 4 Kota Bima ini? Dari siapa dulu yang mau jawab? Buat Siva dulu. Silva dulu ya. lagi? Iya. Ya, oke. Nanti pertanyaan kedua Dita dulu ya yang Oke jawab. deh. Pertama pas kesini tuh takjub gitu, kayak wow gitu sekolahnya. Wow. Ya, Oke. Itu aja. ya. Gitu Nggak ada aja. lagi. Itu aja. Kalau buat Dita sendiri sih pas awal denger gurunya ngasih tahu kita mau jalan-jalan nih mau ke SMA 4. Wih, excited banget. Soalnya kan ini first time banget Dita kesini kan. Terus pas masuk ini kok keren-keren gitu. Seragamnya juga bagus-bagus, keren. Terus siswa-siswanya juga bagus, keren-keren juga. Cakep-cakep pastinya. Cakep ya. Cakep. Yang depan ini cakep atau enggak? Cakep Jujur. dong. Jujur, emang Iya kan? cakep. Tadi teman-teman nyampe ke sini jam berapa kalau boleh tahu? Pada saat siswa di sini pulang sekolah atau sebelum itu? Pas pulang sekolah. sih. Pas pulang sekolah Jam ya? 2 kurang nyampe sini. Jam 2 kurang? Iya. Oke, jadi kesannya Alhamdulillah ya, baik gitu kesannya terhadap sekolah kita ini, SMA Negeri 4 Kota Bima. Selanjutnya teman-teman di sekolah kesibukannya selain belajar ngapain aja nih? Ada yang bergabung organisasi mungkin atau ekskul mungkin? Kalau- Dari Dita, kan tadi udah nih Iya. Dita lagi yang jawab Kalau Dita duluan. sendiri sih masuk ekskul KPM. KPM tuh kepanjangan dari Komunitas Pecinta Musik. Jadi di situ tuh ada yang main vokal, ada yang ngedrum, ada yang main bass, gitar, segala macam. Pokoknya yang berbau musik lah. Terus Dita sendiri ambilnya drum. Kalau buat ekskul musik di sekolah Dita sendiri sih bagus. Kita kasih rating 5 deh. Kalau boleh 10/10 nih. Iya 10/10 aja, nggak 10/10. apa-apa. Terus
teman-teman di dalamnya juga seru-seru, kayak suka bercanda-bercanda juga, nggak yang terlalu gimana gitu. Terus seniornya juga, dari kakak-kakak seniornya juga baik-baik, nggak yang kan kalau misalnya senior-senior gitu kan biasanya harus nurut banget kan sama mereka, tapi ini enggak, seniornya chill banget gitu, santai aja anak-anaknya, orang-orangnya. Boleh diceritain boleh disebutin dikit nggak sih tentang ekskul KPM ini sendiri tuh pernah nggak ikut perlombaan gitu dan mendapatkan juara? Oh, kalau itu sih kayak misalnya kemarin tuh dari kakak senior sih di SMA WOHA tuh mereka ikut pentas di situ. Ikut pentas. Iya, buat yang senior soalnya kan mereka udah pro kan, sedangkan Dita ini baru masuk, jadi yang lain juga baru Pentas yang ISO itu atau yang gimana? Itu kurang tahu sih Kak, soalnya langsung mereka kasih bukti gitu. Oh, nah jadi di Sanggar Seni juga itu tuh selain ada tadi beberapa yang udah disebutin, itu ada juga Padura. Nah, tadi kan kita udah tanya-tanya sama Kak Dita nih. Sekarang kita bakalan tanya lagi ke Kak Silva. Untuk Kak Silva sendiri selain belajar, kesibukannya di sekolah tuh apa sih? Pertama Silva ikut OSIS sama Pramuka. OSIS sama Pramuka. Di OSIS jabatannya sebagai apa? Sebagai bendahara 1. Bendahara 1. Iya. Baru pertama kali masuk organisasi atau sebelumnya udah pernah? Baru pertama kali, soalnya pas SMP itu mondok, jadi nggak terlalu fokus ke organisasi gitu. Oke, jadi perasaannya pas baru pertama kali gabung organisasi, tapi langsung dipilih nih menjadi bendahara. Gimana sih perasaannya? Misalnya pertamanya tuh kayak nggak nyangka bakalan jadi pengurus inti kan di OSIS. Terus lama-lama pas dijalanin ada seneng, ada susahnya juga gitu. Tapi lebih ke senengnya aja sih, banyak teman juga gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi nonton juga, kalau misalnya kalian di sekolah itu tuh kalau bisa gabung ya sama beberapa organisasi di sekolahnya. Mungkin teman-teman bisa gabung ke PMR, OSIS, Pramuka ataupun lain sebagainya biar teman-teman bisa nambah nih pengalamannya dalam masa-masa remaja ini dan dalam dunia persekolahan juga. Oke, selanjutnya teman-teman kan tadi bergabung sama, kalau Silva sendiri ada 2 organisasi yaitu OSIS dan juga Pramuka, sedangkan untuk Dita itu PKM. Nah, KPM ya, sorry ya. Jadi gimana sih cara kalian membagi waktu kalian nih? Kan kita itu juga kan pasti punya tugas lain yaitu belajar kan di sekolah. Nah, bagaimana sih cara kalian membagi waktu kalian antara kegiatan organisasi dan juga waktu kalian untuk belajar? Dari siapa dulu nih? Terserah nih, yuk dari mana? Dari Dita dulu. Iya dong. Yeah. Kalau buat Dita cara bagi waktunya sih sebenarnya Dita gimana ya? Bagi waktunya bisa gitu, kayak nggak perlu masuk. Kalau misalnya masuk organisasi atau ekskul lain juga bisa bagi waktu, soalnya nggak terlalu fokus belajar gitu, soalnya anaknya nggak ambis-ambis banget. Oke. Jadi kebetulan KPM-nya juga nih 2 kali seminggu, jadinya Rabu sama Sabtu, jadi bisa dibagi gitu. Pulangnya juga cepet, jam 5 udah pulang, 5:30 juga udah pulang, jadi malamnya bisa belajar gitu buat bagi waktunya. Jadi untuk Kak Dita sendiri nggak ada ya gitu kesulitannya antara organisasi ekskulnya dan juga waktu belajarnya? Ada dikit. Oke. Kayak malesnya itu yang datang. Malesnya datang tuh bener-bener males, udah ya udahlah biarin aja, kayak izin kadang kalau misalnya lagi mau tiduran atau ngantuk gitu. Apalagi kalau rebahan sambil scroll TikTok kan udah PW gitu. Alasannya di gadget tuh gini, Kak Dita izin ya, ini mau nganterin mama, Kak Dita izin ya sakit bla bla, padahal nggak mau ngapa-ngapain gitu, nggak ngapa-ngapain. Siapa tuh ada kakak seniornya yang nonton, ayo lo Dita, ayo lo ketahuan ya, kan. Domen. Kalau untuk Silva sendiri gimana? Kalau untuk Silva sih kayak iya sih nggak terlalu ambis juga, tapi kalau soal tugas tuh tetap mengumpulin, kan pasti OSIS kan sibuk banget kan. Iya. Sering kayak malam banget pulangnya juga. Nah, belajarnya tuh pas selesai pulang dari organisasi tuh kadang belajar bentar, habis itu tidur. Oke. Gitu. Ada lagi? Kadang kalau pas subuh juga kan bangun tengah malam tuh luapin waktunya bentar buat belajar, gitu aja sih, bisa membuat Silva ambis ya kelihatannya. Ya, kelihatan ambis ya, jangan-jangan nih. Tapi kalau rajin belajar, kalau lagi malas ya malas banget. Ya, Oke. Gak mau pegang buku. Mungkin kayaknya semua permasalahan siswa kayak gitu sih. Kalau lagi rajin banget. Tapi kalau lagi malas banget. Udah gak mau lihat buku. Udah gak mau lihat buku, gak mau nyentuh buku, gak mau bangun. Apalagi kalau lagi rebahan sambil scroll TikTok gitu kan, ya kan? Iya. Tapi kayaknya Dita nggak pernah rajin deh, Nggak mungkin sih. Pasti kita ada sisi rajinnya juga ya. Berarti teman-teman ini bisa nih teman-teman bagaimana mereka memanajemen waktunya itu antara kegiatan ekskul dan juga kepentingan mereka untuk belajar. Jadi buat teman-teman yang nonton, teman-teman bisa ikutin teman-teman kita ini
bagaimana mereka memanajemen waktunya itu ketika selesai kita mengikuti ekskul atau sebuah organisasi, kita bisa nih mengerjakan tugas-tugas atau tugas kita sebagai siswa. Buat teman-teman sendiri, kisah SMA-nya ini ada yang spesial nggak? Spesial. Spesial, ada yang banyak. spesial. Ada. Tiap harinya banyak. Soalnya kan Dita, Dita dulu deh. cerita dikit Ya. ya. Curhat dikit nih. Curhat-curhat. Kan kita kan MIPA 1 ya, pasti Oke. buru-buru bilangnya MIPA 1 tuh kebanggaan banget kan. Tapi kayak ini MIPA 1 kita rada dikit gitu, nggak yang terlalu ambis-ambis banget, jadi sering dibeda-bedain gitu. Tapi di situ kita gimana ya, kebersamaannya luar biasa Luar sih. biasa banget, iya, Luar biasa iya. banget, kayak Dita aja nggak nyangka pas awal masuk MIPA 1 tuh nggak maunya masuk MIPA 2 tuh ke MIPA 3, soalnya Dita mikir nih anak-anaknya isinya pasti ambis semua Ambis semua, nih. ya, benar, Terus Dita benar. juga ntar pasti nggak bisa punya temen, soalnya mereka pada sibuk belajar kan. Pas masuk kok gini semua ya, anak-anaknya sefrekuensi, jadinya gimana, seneng aja gitu. Dan ya kalau misalnya nggak masuk sekolah seminggu tuh kayak ada yang kurang, soalnya Iya, mereka iya. tuh seru-seru anaknya, Kalau suka Silva? ngelawak. Kalau Silva? Kalau Silva kan kayak masih beradaptasi sama Oke. dunia luar, gara-gara pas SMP kan mondok kan. Oh. Jadi pas awal masuk kayak masih canggung, apalagi kan satu kelas sama cowok. Jadi Oh, kayak iya, iya, iya. ih, nggak banget gitu kan. Terus lama-kelamaan berbaur sama teman ternyata asik juga, walaupun isinya itu pada anak ambis semua gitu. Oke. Jadi fun fact ya, kalau misalnya Dita kita sama nih anak-anak MIPA 1. Oh iya, ya. sama tos dulu dong, kita Tos. ke atas dulu. Iya. Jadi Saya nggak diajak ya. ya kan kamu Nggak MIPA 2. diajak. MIPA 2 nggak diajak. Jadi fun fact juga kalau untuk MIPA 1 di kelasnya sendiri itu juga sama kayak Dita. Memang kedengarannya tuh MIPA 1 kan pasti isinya anak Iya, ambis, anak tapi ambis semua. ternyata teman-teman kelasnya sendiri juga ya sama ya gesreknya juga. Oke, itu dia teman-teman broadcast perbincangan singkat kita, singkat namun asik bersama teman-teman kita dari SMA Negeri 1 Bolo, yaitu Silva dan juga Dita. Jadi untuk closing kali ini mungkin teman-teman bisa nih promosiin sedikit tentang Instagram pribadinya, sosial medianya mungkin atau gimana? Jangan lupa follow IG Dita ya, MALIOBROU, Malio Bro. Oh, Malio Bro. Oke, kalau Silva? Kalau Silva DSLFA. DSLFA. Jadi buat teman-teman yang nonton jangan lupa nih di follow Instagram teman-teman kita Jangan ini. lupa, jangan salah ya. Dikepoin. Siapa tahu single kan gitu. Mungkin Kebetulan bisa iya sih. lah. Jadi buat teman-teman di luar sana jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Bye Sobat Broadcast. Bye, terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama.